கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அழுதுவேன். ஓகே. Hello, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan banyak bocoran film sampai tuntas. Buat yang nonton channel ini, apalagi sampai habis, semoga selalu sehat ya dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Judul film kali ini adalah Mokuti Aman, diperankan oleh RG Balangi sebagai Angels Ramsamy dan juga Nayantara sebagai Mokuti Aman. Cerita ini berkisah tentang reporter televisi Angels Ramsamy namanya. Jadi dia ini satu-satunya pencari nafkah di keluarganya. Hampir 1 jam film menceritakan gimana kondisi keluarga ini. Ibu dengan 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Sang ayah mertua juga tinggal bersama mereka. Sayangnya suami dan juga ayah dari anak-anak ini kabur meninggalkan keluarga ini. Entah apa alasannya. Ramsamy ini sering banget mengekspos Baba Bhagavati. Dia adalah seseorang yang menyatakan dirinya sebagai utusan dewa. Dan ternyata Baba ini sudah mulai menjadi ancaman untuk banyak orang di sana. Kantor berita sang reporter ini beberapa kali meliput tentang keluhan masyarakat. Kayak ini nih salah satunya. Ada tanah di Vela Malai yang memang tadinya disediakan penduduk setempat untuk urusan perikanan. Tapi karena muncul pemimpin sekte di daerah ini, banyak warga yang takut kalau nanti tanah ini jatuh ke tangan penipu. Nah, kita nanti akan banyak bercerita tentang pemimpin sekte ini, yaitu Baba Bhagavati. Ibu Ramsamy punya rencana untuk tur kebaktian ke Tirupati. Dan dia merencanakan sudah dari beberapa tahun yang lalu. Tapi selalu aja ada yang menghalangi. Di last minute mereka mau berangkat. Suatu hari, ada seorang ibu-ibu tua yang mengingatkan keluarga mereka supaya jangan berkecil hati karena belum bisa berangkat ke Tirupati. Dia ngingetin kalau harus berdoa ke dewa keluarga mereka. Pas ditanya ke ayah mertua, ayahnya bilang dewa keluarga mereka adalah Mokuti Aman. Ramsamy langsung dengan semangat bilang kalau mereka akan segera berangkat ke kuilnya Dewa Mokuti Aman. Sesampainya di kuil Mokuti Aman, mereka langsung sibuk membersihkannya. Semua terlihat berdebu dan kotor. Setelah bersih semuanya, mereka istirahat dan malamnya mereka memutuskan untuk tidur di kuil ini. Tiba-tiba sang reporter melihat sesuatu yang muncul di tengah malam. Dia berusaha membangunkan ibunya dan adik-adiknya, tapi gak ada yang bangun. Kayaknya cuma dia yang bisa lihat. Muncullah seorang perempuan cantik yang bilang kalau dia merasa kasihan dengan Ramsamy. Dia minta Ramsamy untuk memberi permintaan yang pastinya nanti akan dikabulkan olehnya. Dan ternyata mbak ini adalah Dewi Mokuti Aman. Reporter ini jelaslah gak percaya. Mokuti Aman kemudian berusaha membuktikan dengan memunculkan hujan cuma di atas kepalanya dia. Tapi Ramsamy masih gak percaya. Dewi Aman lalu menyuruhnya membuat sebuah permintaan. Nah, Ramsamy langsung mengambil kesempatan ini untuk meminta jadi kaya raya, punya rumah besar beserta beberapa security, supir dan mobilnya. Juga meminta supaya ibunya bisa menggunakan banyak perhiasan. Katanya gak percaya sama Dewi Aman, tapi permintaannya banyak ya. Dan ini dia, terbukti. Semua permintaannya terwujud saat itu juga. Bahkan adik-adiknya sudah terlihat menjadi wanita karir dan sukses semuanya. Ramsamy benar-benar mendapat kejutan. Dari sinilah Ramsamy kemudian percaya dengan Dewi Mokuti Aman. Dia kembali ke kuil untuk meminta satu permintaan lagi. Dia lupa meminta supaya sang Dewi mau membantu restoran kakeknya. Nah, di adegan ini ada banyak tanya jawab yang unik dan sangat bermakna antara Ramsamy dan juga sang Dewi. Saat Ramsamy bilang kalau dia sangat puas dengan pemberian sang Dewi. Nah, Dewi Aman mencoba bertanya lagi, ada permintaan yang lainnya? Terus Ramsamy bilang kalau dia bisa aja bikin daftar permintaan. Sang Dewi lalu komentar, katanya tadi udah puas, kok minta lagi? Nah loh. Dewi Mokuti Aman juga sempat sebel ke ibunya Ramsamy. Bisa-bisanya berdoa mau ke Tirupati tapi mintanya ke Mokuti Aman. Sang Dewi bete dong dengan hal ini. Dewi Aman kemudian minta Ramsamy untuk membawa banyak orang datang dan berdoa ke kuilnya. Dan Ramsamy menjawab dengan lantang, kalau Dewi ini kan punya kekuatan. Sebagai Dewi dan juga Dewa gak perlu punya bantuan dari manusia dong untuk hanya sekedar membuat manusia datang dan berdoa ke kuil ini. Mokuti Aman lalu menjawab, ternyata para dewa gak bisa mempengaruhi dan memaksa manusia untuk hal berdoa.
Tapi akhirnya Ramasami setuju untuk membantu sang Dewi mempromosikan kuil ini. Kuilnya Mokuti Aman. Sebelum kembali pulang ke rumahnya, Ramasami malah masih sempat membuat permintaan yang aneh. Dia ingin terbang. Sang Dewi cuma tersenyum dan angguk-angguk. Kenyataannya, mereka malah naik bus dan bisa lihat sendiri kan ekspresi Ramasami. Beberapa kali dia ngobrol dengan Dewi Aman. Orang-orang di sekelilingnya bengong ngelihat Ramasami. Lama-lama dia sadar, ternyata yang bisa lihat Dewi Aman di situ cuma Ramasami sendiri. Bahkan orang-orang hanya melihat Ramasami seperti ngobrol sendiri. Sampai di rumah, Ramasami dikejutkan lagi. Ternyata rumahnya yang besar dan sebelumnya dia punya segalanya lenyap. Dia balik miskin lagi. Ramasami ini termasuk orang yang heboh ya, suka teriak-teriak. Di setiap adegan kalau panik dia selalu teriak dan marah-marah. Ibu dan keluarganya pasti bingung dong ngelihat kelakuan anaknya. Sang ibu kemudian memohon ke dewanya untuk menenangkan anaknya. Nah, di sana ada Dewi Mokuti Aman. Makin bete lah si Dewi ini karena melihat Dewi Aman terlihat marah, makin panik juga Ramasami. Dia lalu merayu sang Dewi supaya nggak melampiaskan amarahnya ke ibunya dan berjanji akan membuat kuilnya setenar kuil Tirupati. Dewi Mokuti Aman memutuskan membuat keajaiban di sekitar kuilnya supaya dapat perhatian dari warganya. Dia lalu mengeluarkan air susu dari gundukan tanah. Sementara itu, Ramasami sebagai reporter langsung meliput keajaiban ini. Dan akhirnya banyak yang datang. Suatu hari pas Dewi Aman di rumahnya Ramasami, dia mencoba beberapa masakan yang dimasak adiknya. Sang Dewi memujinya dan meminta Ramasami mengatakan pada adiknya bahwa masakannya enak. Dan tanyakan apa yang diminta adiknya. Adik Ramasami ini sudah sangat berbakti di keluarga, selalu memasakkan makanan untuk keluarga tanpa libur. Tapi nggak pernah satupun dari mereka yang berterima kasih atau sedikit memujinya. Ketika ditanya apa yang diinginkan adiknya, ternyata dia cuma butuh libur. Kuil Mokuti Aman sekarang mulai ramai didatangi orang-orang. Sementara itu di kuil lain, Baba Bagavati mulai menceramahi kaumnya tentang sebuah kota yang akan dia bangun. Ibu kota agama untuk seluruh dunia, kota Pancavanam. Dan ini dia adegan di balik kebaikan Baba Bagavati yang ingin membuat kota kebahagiaan Pancavanam. Semuanya karena bisnis. Ramasami dan Dewi Aman berdiskusi di malam harinya. Disinilah terungkap kalau sebenarnya Dewi Aman muncul dan menampakkan diri di depan Ramasami ternyata bukan karena permintaan Ramasami untuk keluarganya, tapi karena dia tertantang bahwa Ramasami pernah meliput tentang tanah berhektar-hektar yang akan diambil. Dan ada satu pernyataan dari Ramasami yang bilang, sekian banyak dewa tidak adakah yang bisa membantu? Nah ini dia, akhirnya Dewi Mokuti Aman lah yang terpanggil. Dia ingin menyelamatkan. Dan memang banyak banget penduduk yang kesejahteraannya itu hidupnya bergantung dengan tanah tersebut. Tanah 11 hektar yang akan diambil oleh Baba Bagavati ini adalah tanah milik Dewi Mokuti Aman. Di tempat ritual Baba Bagavati, Ibu Ramasami bertemu dengan suaminya yang meninggalkannya tiba-tiba. Dia memohon suaminya untuk kembali. Dia bahkan berjanji anak-anak dan ayahnya akan merawatnya. Oh my God, dia ngerayu dengan pilu banget gak sih? Di sini Ramasami bahkan berani meminta sebuah permintaan ke Baba Bagavati di depan semua orang. Dia minta ayahnya kembali dan dia juga berani mengatakan bahwa Baba menipu banyak orang. Ramasami kemudian ditertawakan dan diusir oleh Baba Bagavati. Dewi Mokuti Aman sudah menunggunya di luar. Spontan Ramasami marah dan ngomel ke Dewi ini karena dia yakin bahwa sang Dewi mengetahui keberadaan ayahnya selama ini. Dan sang Dewi bahkan tidak membantunya pas dipermalukan di depan umum oleh Baba Bagavati. Sampai di rumah, Ramasami berusaha memberitahu keluarganya untuk membantunya membuat orang-orang semakin banyak yang datang ke kuil Dewi Aman. Dia bahkan meyakinkan keluarganya bahwa selama ini Dewi Aman sudah menemuinya. Ibu dan adik-adiknya pasti nggak percaya dong. Tapi tiba-tiba sang Dewi benar-benar muncul di hadapan mereka. Dan kali ini satu keluarga ini bisa melihatnya. Lucunya, sang ibu malah berpikir dia adalah gebetan Ramasami. Mak, pas disuruh membuat permintaan, spontan mereka semua kompak menyebutkan permintaannya bersama-sama. Sama persis seperti permintaan Ramasami dulu pertama kali bertemu dengan Dewi Aman. Ladies and gentlemen, attention please.
Nah, bukti bahwa Baba Bagavati akan mulai merugikan banyak orang sudah terlihat. Tapi nggak ada pihak berwajib yang berani menindaklanjuti. Karena dibalik semua ini adalah si Baba. Atas nama agama, nggak ada yang berani bertindak. Padahal hutan sudah terbakar, hewan-hewan sudah banyak terbunuh. Bahkan Ramasamy diancam dipecat jika dia meliput hal ini. Di rumah Ramasamy bercerita tentang dia yang akan dipecat. Lalu ibunya ngomel balik karena merasa obrolannya dipotong. Jadilah ibu dan anak ini malah ribut sendiri. Ramasamy kemudian malah mengungkit kalau memang ayahnya sudah meninggalkan, mengapa ibu malah sampai punya 4 anak, dan Ramasamy merasa terbebani akan hal itu. Sang ibu yang terbiasa dipanggil gila oleh anaknya sendiri akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dia sadar banget bahwa selama ini tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik. Mereka besar dan mendidik diri mereka sendiri. Di sini juga dia bahkan memberitahu kenapa mempunyai anak banyak. Tidak bermaksud membuat Ramasamy terbebani, tapi maksudnya adalah agar satu sama lain sebagai saudara bisa saling membantu, saling bergantung, tidak hidup sendirian seperti yang pernah dirasakan ibunya dulu. Sedih ya. Kita lanjut ke adegan berikutnya, di mana Ramasamy akhirnya membuat dialog terbuka dengan Baba Bagavati. Diawali dengan salam pembuka Baba yang bilang jika ada yang butuh solusi akan masalahnya, Baba akan langsung komunikasikan dengan Dewi Aman. Penelpon pertama, dia adalah seorang pebisnis bernama Uttam Chand. Dia punya masalah kalau beberapa barang dia itu di toko dicuri, dan rekaman CCTV tidak menunjukkan bukti apa-apa. Butuh pertolongan Baba, dan inilah jawaban Baba. Bahwa pebisnis tersebut dikelilingi oleh orang-orang yang negatif. Dia harus membuat sebuah ritual dan membeli beberapa barang supaya nggak ada lagi pencurian. Lalu Ramasamy bertanya, apa jaminannya kalau sudah melakukan semua itu nggak ada lagi barang yang dicuri? Kata Baba, intinya Tuhan hanya memberi anugerah. Dia lalu meminta Ramasamy membaca kitabnya. Ternyata Ramasamy membawa kitab itu. Ramasamy kembali bertanya, bab apa yang harus dibaca? Dan Baba Bagavati bilang hanya ada himne di kitab itu. Pas Baba membacakan himnenya, Ramasamy spontan memotong dan bilang bahwa dia tahu himne itu. Itu adalah tema pembuka di Mahabharata. Baba langsung pucat. Ramasamy kemudian minta izin memberikan solusi terhadap masalah Uttam Chand. Solusinya adalah berikan tempat yang layak pada seluruh karyawannya. Jangan biarkan mereka selalu berdiri. Dan intinya, jika kita memperlakukan karyawan kita dengan baik, maka mereka akan menjaga kita dengan baik. Semakin terkenallah Baba ini. Selanjutnya, penelpon berikutnya dengan masalah yang berbeda. Ayahnya sakit dan harus mendapatkan donor ginjal dari anaknya. Tapi karena anaknya beda aliran dengannya, dia memilih untuk tidak mendapatkan donor ginjal dari anaknya. Nah, sang ayah dari pemuda ini pengikutnya Baba. Dia minta bantuan Baba untuk merayunya. Baba Bagavati malah mengatakan apa yang dilakukan ayah pemuda ini sudah benar. Lebih baik dia mati tanpa mendapatkan ginjal dari anaknya yang sudah beda aliran. Setidaknya ayahnya akan masuk surga. Duh, bener-bener ya Baba. Ramasamy langsung mengeluarkan data tentang beberapa sumbangan dari tempat-tempat ibadah. Dia mau bilang bahkan agama lain dan aliran lain pun bebas memberikan sumbangan. Artinya jika ingin berbuat baik, agama dan aliran apapun pasti bisa diterima. Ramasamy juga bilang ke pemuda tersebut bahwa jika dia tidak menyumbangkan ginjalnya pun, dia masih tetap anaknya. Dia juga mendoakan agar ayahnya segera sembuh secara fisik maupun mental. Reputasi Baba Bagavati berhasil dijatuhkan oleh Ramasamy. Banyak yang mulai mempertanyakan bahkan mulai menghujatnya. Baba pastinya marah besar. Dia lalu mencoba menghancurkan keluarga Ramasamy dengan membuat pengumuman kalau Baba akan membuat dialog terbuka tantangan balik. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi karena Baba ini licik, dia minta beberapa pengikutnya untuk menangkap mereka. Berharap setelah keluarga ini dibantai, mereka pastinya nggak akan datang di dialog terbukanya Baba. Akhirnya mereka dianggap kalah. Kalau Ramasamy datang dan berhasil menjawab Baba, maka Baba berjanji akan menyudahi proyek Pancavanam ini. Di sini mereka semua tertangkap dan diikat. Baru aja mereka berusaha melukai ibu Ramasamy dan keluarganya, Dewi Mokuti Aman muncul. Mereka berhasil diselamatkan. Di tempat lain, Baba sudah bangga. Dia mengira Ramasamy nggak akan datang dong. Tapi tentu tidak Baba. Ramasamy akhirnya muncul dan mengejutkan Baba Bagavati.
Baba menanyakan kenapa susu bisa keluar dari gundukan tanah di kuil Aman. Dia memberikan bukti, ada yang melihat keran yang dibuat di sekitar situ. Bahkan Baba juga menanyakan dari mana Ramasami mendapatkan perhiasan dari kuil. Karena Ramasami akhirnya dianggap mencuri. Dan yang ditunggu-tunggu datang juga. Dewi Mokuti Aman muncul di hadapan semua orang. Baba malah sempat mengejeknya. Baba Bagavati bertanya, kenapa harus menggunakan Ramasami jika ingin memberi susu di tanah? Aman kemudian menjawab dengan mengomentari Baba balik. Benar juga, Dewa dan Dewi selalu bisa melakukannya sendiri. Itulah kenapa harus lewat manusia sepertimu. Bahkan pas Baba bilang kalau dia adalah penjaga Tuhan, Mokuti Aman menjawab bahwa Tuhan tidak perlu dijaga. Banyak kalimat Dewi Aman di sini yang membuat kita semua tercengang. Dia juga bilang kalau berdoa, berdoalah bukan karena takut, tapi karena iman. Dewi Aman bahkan menunjukkan keajaiban dirinya menghilang di depan semua orang. Adegan terakhir, Ramasami mendengar suara lagu yang biasa dia nyanyikan untuk memanggil Dewi Aman. Ternyata memang di sekitar situ ada Dewi. Sang Dewi Aman meminta Ramasami membuat permintaan lagi. Ternyata Ramasami nggak minta apa-apa. Sang Dewi masih ngasih kesempatan lagi. Tapi Ramasami kekeh dengan girang bilang dia nggak mau minta apa-apa. Pesan di ending film ini, Ramasami bilang kalau dikasih kesempatan membuat permintaan, lebih baik jangan minta apa-apa. Karena kita sebagai manusia nggak akan pernah puas. Oh my god, film ini ya walaupun film fantasi dan komedi, tapi tetap penuh makna ya guys. Mokuti Aman udahan, saya pun juga harus udahan. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton sampai habis. Selalu sehat ya, dah.